Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @prestory. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Arwah Rumah Kos di Yogyakarta. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Namaku adalah Dita, mahasiswi angkatan 2017, Universitas Indonesia. Walaupun lahir dan besar di Jakarta, tapi kedua orang tuaku asli dari Yogyakarta. Mereka merantau ke ibu kota sebelum aku terlahir. Karena itulah masih banyak saudara dan kerabat yang tinggal menetap di Jogja. Jadi Yogyakarta mungkin bisa dianggap kota asalku juga. Minimal saat lebaran aku pasti datang mengunjungi kota gudeg yang ramah ini. Selebihnya akan datang dalam rangka liburan ke rumah mbah dan saudara lainnya. Aku sangat menyukai suasana Jogja. Orang-orangnya, lingkungannya, budayanya, aku suka semua. Apalagi rumah mbahku letaknya terbilang masih di pedesaan, jauh dari hiruk-pikuk ramainya kota. Yang paling asik di rumah mbah, ketika bangun pagi dan membuka jendela kamar, pemandangannya adalah hamparan sawah di pedesaan. Itu salah satu yang bikin aku kangen ke Jogja. Pemandangan luar jendela seperti itu tidak akan pernah ditemukan di Jakarta. Namun bukan cerita itu yang akan saya ceritakan. Cerita aku tentang Jogja bukan tentang rumah mbah, tapi ada cerita lain, pengalaman yang lain. Semasa SMU aku memiliki beberapa sahabat. Salah satunya adalah Kiara. Orang tua Kiara tinggal di bilangan Jakarta Selatan. Nah, ketika lulus SMU, aku dan Kiara terpaksa berpisah karena kami diterima di dua universitas yang berbeda. Aku di UI, sementara Kiara di UGM. Ya, akhirnya Kiara kuliah dan tinggal di Jogja. Waktu itu perasaanku senang bercampur sedih. Senang karena kami akhirnya diterima di kampus negeri, sedih karena harus berpisah jauh. Ya kan kamu banyak keluarga di Jogja kan tak? Kan kamu sering ke Jogja. Nanti kamu bisa main ke kosanku. Begitu kata Kiara waktu itu. Benar juga. Kami masih akan sering bertemu, walau pasti tidak akan seinstan masa SMU. Akhirnya kami pun benar berpisah untuk berkuliah di kampus masing-masing. Seiring berjalannya waktu, benar adanya, beberapa kali aku datang mengunjungi Kiara di Jogja. Kalau ada libur beberapa hari, sekalian datang ke rumah mbah juga. Sering kali juga kami bertemu dan berkumpul di Jakarta dengan sahabat lainnya ketika sedang libur kuliah. Alhamdulillah, persahabatan kami masih berjalan baik sampai saat ini. Banyak kisah pengalaman seru dan menyenangkan yang kami alami sepanjang masa perkuliahan sampai sekarang. Semuanya membahagiakan, memberi arti jejak indah dalam hidup. Tapi ternyata ada juga pengalaman yang sungguh aneh dan menyeramkan. Kebetulan aku sendiri yang mengalaminya. Rentetan peristiwa yang terjadi ketika aku datang berkunjung ke tempat kos Kiara. Kejadian yang masih sangat aku ingat detailnya sampai sekarang. Begini ceritanya. Tahun lalu tepatnya bulan Maret 2019, aku berkunjung ke Jogja. Memang berniat untuk liburan ke Jogja. Alasan yang pertama, karena memang ada libur kuliah agak lama, 1 minggu lamanya. Alasan yang kedua, pada tanggal 15 Maret Kiara berulang tahun. Sekalian pikirku, kebetulan juga saat itu Kiara tidak libur kuliah. Dia tetap di Jogja. Jadilah aku berlibur di Jogja. Berangkat dari Jakarta hari Kamis tanggal 14 Maret menggunakan kereta pagi.
Rencananya aku akan memberikan surprise ulang tahun kepada Kiara pada tengah malamnya. Singkatnya, tanpa kendala berarti, aku pun akhirnya sampai juga di Jogja tercinta. Sore itu cuaca hari sangat cerah. Di stasiun Tugu aku turun dari kereta. Suasana Jogja yang sangat aku rindukan. Senyumku selalu sumringah setiap kali menginjakan kaki di kota ini. Aku memutuskan untuk ke tempat kos Kiara terlebih dahulu. Baru esok hari akan ke rumah Mbah. Tempat kos Kiara terletak di daerah Pogum Dalangan, dekat dengan Fakultas Teknik UGM. Ya, karena Kiara berkuliah di fakultas itu, daerah yang agak terlalu jauh dari stasiun Tugu, hanya sekitar 20 menit menggunakan transportasi online. Aku sudah di stasiun ya, Ra. Bentar lagi sampai di kosmu. Kamu mau dititip sekalian? Tanyaku ke Kiara lewat WhatsApp. Alhamdulillah, tidak usah beli apa-apa tak. Kamu kesini saja langsung, jawab Kiara. Aku pun langsung meluncur ke tempat kosnya Kiara. Ketika sampai di kos Kiara, aku pun langsung berpelukan, lalu melepas rindu dengan saling bercerita. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan sahabat yang selalu ceria ini, setelah sudah nyaris 1 tahun lamanya sejak pertemuan terakhir. Memangnya kamu tidak ada kuliah hari ini? Tanyaku ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ini aku baru saja pulang. Seharian ini jadwal lumayan padat sih, jawab Kiara. Kosan Kiara ini berbentuk rumah besar bertingkat. Di dalamnya ada 9 kamar, 4 di lantai dasar, 5 di lantai atas. Setiap lantai memiliki 2 kamar mandi yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni. Ada dapur juga. Letaknya di lantai 1 bagian belakang, samping tangga menuju lantai 2, dekat kamar mandi. Di tengah-tengah bangunan ada ruang tengah yang berisi sofa, meja, TV, dan beberapa kursi. Di ruang tengah inilah biasanya penghuni kos bercengkrama atau makan. Sedangkan kamar Kiara berada di lantai dasar, dekat dapur dan kamar mandi. Sebelah kamar Kiara ada 1 kamar, sementara 2 kamar lain berada di depannya, terpisahkan oleh ruang tengah. Di ruang tengah inilah kami berbincang seru pada sore itu. Besar, tempat kos yang cukup besar, tempat kos luas dan nyaman. Kiara bilang waktu itu rumah kos sedang tidak seluruhnya terisi, hanya 5 kamar yang berpenghuni, sedangkan 4 sisanya kosong, karena penghuninya baru saja pindah. Perbincangan seru akhirnya harus terhenti karena waktu maghrib tiba. Seluruh penghuni masuk ke kamar masing-masing untuk sholat, begitu juga dengan kami. Selesai sholat maghrib, Kiara berpamitan untuk keluar sebentar. Katanya mau membeli makanan. Aku keluar sebentar ya, kamu di sini saja, istirahat. Kalau mau duduk nonton TV saja di ruang tengah. Ada Dewi tuh, kamu sudah kenal kan? Begitu Kiara bilang. Siap bos, santai. Tapi kamu jangan lama-lama ya, jawabku. Setelah itu Kiara pun berangkat pergi. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk keluar kamar, menuju ruang tengah untuk menonton TV. Dan benar kata Kiara tadi, ternyata ada Dewi. Sini tak, nonton TV di sini. Ngapain di kamar sendirian? Ucap Dewi ramah ketika melihatku muncul dari dalam kamar. Akhirnya aku pun berbincang dengan Dewi di ruang tengah. Dewi bilang kamarnya di lantai atas, bersama dengan 2 penghuni lainnya. Lantai dasar hanya ada Kiara dan 1 penghuni lagi yang belum aku kenal. Selfie namanya. Dewi juga bilang, katanya nanti malam jam 12 tepat dia dan teman kos lain akan bikin kejutan buat Kiara. Kejutan ulang tahun. Menjelang jam 12 malam, kamu kebagian tugas jagain Kiara ya. Jangan sampai dia keluar kamar. Aku bareng Selfie nyiapin kue ulang tahun dan lilinnya. Begitu kata Dewi. Kejutan ulang tahun. Wah, ini pasti seru. Begitu pikirku dalam hati. Hanya sebentar kami berbincang, karena Dewi mendadak masuk ke kamarnya untuk menerima telepon.
Setelah Dewi pergi, tinggal aku sendirian di ruang tengah. Masih jam 7 lewat sedikit. Di dalam rumah kos ini sudah sangat sepi. Hanya suara TV yang kedengaran dengan volume sedang. Walau sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah, tapi tetap saja isi rumah cenderung sepi. Udara dalam rumah yang tidak terlalu panas membuatku sangat nyaman berlama-lama di ruang tengah. Duduk di sofa empuk, semakin lama posisi duduk semakin bersandar. Lama-kelamaan posisiku nyaris rebahan. Ah, Kiara lama juga ya beli makannya. Begitu ucapanku dalam hati, ketika nyaris sudah 1 jam Kiara belum pulang. Dalam kesendirianku, jari tanganku sesekali menekan tombol remote TV, mencari saluran yang nyaman di hati. Namun kenyamanan ini membuatku mengantuk, ditambah dengan kondisi tubuh yang cukup lelah karena perjalanan dari Jakarta siang tadi. Mataku pun jadi berkedip. Layar TV agak kelihatan ngeblur karenanya. Aku benar-benar mengantuk, nyaris tertidur. Ya, nyaris, karena akhirnya rasa kantuk mendadak hilang karena aku dikagetkan oleh suara pintu terbuka. Pintu kamar sebelah kamar Kiara yang berada di depanku duduk tiba-tiba terbuka. Kamar yang sejak sore tadi aku pikir dalam keadaan kosong, ternyata ada penghuninya. "Mbak," aku menegur perempuan yang muncul dari dalam kamar itu, berbahasa basi sambil membenarkan posisiku menjadi duduk tegak kembali. Masih muda dan cantik, sepertinya mahasiswi yang masih satu angkatan denganku. Dia membalas sapaanku dengan senyuman, hanya senyuman. Berhenti sebentar di depan pintu kamarnya. Kami pun bertatapan beberapa detik lamanya, sebelum dia melanjutkan langkah ke belakang rumah. Sepertinya menuju kamar mandi atau dapur. Aku tidak tahu pasti, karena setelah itu, Kiara datang dan langsung mengalihkan perhatianku. "Maaf ya Tak, lama menunggu. Tadi aku bertemu teman kampus, jadinya ngobrol deh," ujar Kiara. Setelah itu kami tetap di ruang tengah, makan dan lanjut berbincang. Perbincangan pun jadi lebih seru dan ramai, karena belakangan Dewi datang lagi untuk bergabung. Ditambah Selfie juga yang baru pulang sekitar jam 10. Berempat kami berbincang senda gurau di rumah besar itu. Sampai akhirnya, jam sudah menunjukkan pukul setengah 12. Dewi dan Selfie memberikan kode untuk mengajak Kiara masuk ke dalam kamar, memberi kesempatan bagi mereka untuk menyiapkan kue kejutan ulang tahun Kiara. Oh iya, sebelumnya Dewi juga bilang kalau nanti jam 12 tepat akan ada beberapa teman dari kos-kosan sebelah yang juga akan bergabung memberikan kejutan ulang tahun untuk Kiara. Jadi tidak akan hanya kami bertiga. "Ra, ke kamar yuk. Aku ada titipan dari papa kamu di tas itu." Aku bilang begitu, sedikit berbohong. Kiara pun menurut. Dia ikut ajakanku masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, pintu sengaja aku tutup, supaya pergerakan Dewi dan Selfie tidak terlihat. Beberapa menit kemudian aku melihat dari jendela kamar, lampu ruang tengah sudah mati. Mungkin sengaja dimatikan oleh Dewi, jadinya gelap gulita. Entah Kiara sadar atau tidak dengan adanya pergerakan Dewi dan juga kawan-kawan di kamar luar kamar. Tapi ternyata kejutannya berhasil. Jam 12 lebih sedikit, Dewi dan kawan-kawan mengetuk pintu kamar. Lalu Kiara membuka pintu. Surprise! Dewi, Selfie dan beberapa teman lainnya sudah berkumpul di ruang tengah dengan kue ulang tahun di tangan. Ruang tengah menjadi heboh dan ramai, tapi masih tetap dalam keadaan gelap karena lampu masih belum dinyalakan. Saat heboh dan ramai di dalam gelap itulah, aku melihat ada hal yang aneh. Aku baru ingat dengan perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Perempuan yang aku sapa ketika sedang sendirian di ruang tengah jam 8 tadi. Aku baru teringat lagi dengannya, karena aku melihat dia tengah berdiri di depan pintu kamarnya yang dalam keadaan terbuka. Ruang tengah masih gelap gulita,
Penerangan hanya dibantu oleh sedikit cahaya dari luar rumah yang masuk dari sela-sela jendela. Sebelumnya agak terang karena ada cahaya dari lilin kue ulang tahun, tapi hanya sebentar karena Kiara meniup lilin itu hingga padam. Nah, di sini aku melihat perempuan kamar sebelah itu hanya berdiri diam di depan pintu kamarnya ketika kami tengah heboh dan ramai. Baru saja aku berniat hendak mengajaknya bergabung, tiba-tiba ruang tengah kembali terang benderang. Dewi atau Selvi yang menyalakan lampunya. Teriakan heboh ramai kembali meriuhkan suasana, menghalangi pandanganku ke perempuan kamar sebelah itu. Namun beberapa detik setelah lampu menyala, perempuan itu menghilang, tidak ada di tempatnya lagi. Mungkin sudah masuk ke kamarnya lagi, begitu pikirku. Setelah itu kami pun melanjutkan acara, memotong kue dan memakannya bersama-sama. Kembali perhatianku teralihkan, padahal sangat penasaran dengan perempuan itu. Aku ingin sekali bertanya tentang dia kepada Kiara atau Dewi. Singkatnya acara pun selesai. Jam 1 lewat aku dan Kiara sudah berada di dalam kamar. Terima kasih loh tak kejutannya. Jauh-jauh kamu dari Jakarta untuk ini, ucap Kiara. Sekalian aku liburan kan, Ra? Kamu jangan GR deh, jawabku. Oh iya, nanti aku ada kuliah pagi, jadi sekitar jam 7 sudah berangkat ke kampus. Kamu kalau di sini sendirian tidak apa-apa kan? Nanti kalau kamu pergi, kunci kos kamu titipkan di ibu warung depan saja, ujar Kiara. Tidak apa-apa, Ra. Aku juga harus ke rumah mbahku dulu kan. Paling nanti jam 9 aku jalan dari sini. Besok atau lusa aku main ke sini lagi, jawabku menjelaskan. Jadi begitu, Kiara bilang dia ada kuliah pagi, jadi akan meninggalkanku di tempat kosnya. Lagi pula aku harus ke rumah mbahku, kangen juga dengan beliau. Rencananya jam 9 pagi aku akan berangkat ke rumah mbah. Setelah selesai berbincang, sekitar jam 2 kami pun terlelap. Paginya aku pun sempat terbangun sebentar, jam setengah 7 tadi, ketika Kiara pamit berangkat ke kampusnya. Tapi setelah itu, terlelap lagi, kira-kira 1 jam. Hampir jam 8 aku baru benar-benar bangun dari tidur, lalu berniat untuk ke kamar mandi. Rumah kos ini sangat sepi, tidak terdengar suara penghuninya. Menurutku mungkin mereka semua sudah beraktivitas di kampus. Tidak terdengar suara TV juga dari ruang tengah. Benar-benar sangat sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di jalan depan. Selebihnya sangat hening sekali. Dari selah jendela kamar, aku juga melihat kalau ruang tengah masih gelap. Hanya cahaya sinar matahari yang sedikit menembus masuk dari jendela depan. Ketika nyawa sudah benar-benar terkumpul, barulah aku mulai berdiri untuk beranjak keluar kamar. Tapi ketika belum sempat membuka pintu, lewat jendela kamar lagi-lagi aku melihat perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Dia jalan melintas lewat depan kamar Kiara, berjalan ke arah dapur dan kamar mandi. Apa dia belum berangkat ngampus? Begitu pikiran dalam hatiku. Agak sedikit lega melihat dia, karena berarti aku tidak sedang benar sendirian di rumah sebesar ini. Setelah bergumam sendiri lalu dengan niat bulat aku keluar menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi yang letaknya di samping tangga atas dan di depan dapur, ternyata aku tidak melihat perempuan itu. Padahal sudah berniat hendak bertegur sapa lagi dengannya. Dapur kosong, tidak ada orang. 2 pintu kamar mandi semuanya dalam keadaan terbuka, menandakan kalau tidak ada yang menggunakan. Kemana dia? Tanyaku dalam hati. Aku sedikit bingung, karena tadi jelas-jelas aku melihatnya berjalan lewat depan kamar. Ah, mungkin dia naik ke lantai atas. Sekali lagi aku bergumam, mengambil kesimpulan sendiri. Ya, memang satu-satunya jalan dia ke atas. Tidak ada lagi, karena dapur dan kamar mandi tidak ada orang. Tanpa pikir panjang aku langsung masuk kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Setelah selesai aku pun langsung kembali ke kamar. Di dalam kamar aku membiarkan pintu dalam keadaan terbuka. Jadi dari dalam dapat terlihat ruang tengah dengan jelas.
Sibuk aku membereskan tas, karena sebentar lagi harus berangkat ke rumah Mbah. Begitu fokusnya aku membereskan barang-barang, sampai-sampai tidak menyadari kalau mungkin sejak tadi sudah ada seseorang yang sedang duduk di sofa panjang ruang tengah. Aku sedikit terkejut ketika akhirnya sadar akan hal itu. Ternyata perempuan sebelah kamar. Dia sudah berada di ruang tengah, duduk menghadap TV yang sedang dalam keadaan mati, duduk menghadap kamar Kiara yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ada aku di dalamnya tengah berberes. Dia duduk diam memandangku. Setelah kagetku mereda, aku tersenyum kepadanya. Dia pun membalas senyumanku. Tanggung, sedikit lagi selesai. Maka aku meneruskan membereskan barang-barangku. Setelah beres-beres nanti aku akan datang menghampirinya. Akhirnya sudah selesai. Lalu aku berdiri, lalu berniat untuk keluar kamar. Alangkah terkejutnya aku. Ternyata perempuan itu sudah tidak duduk di sofa panjang lagi. Namun tiba-tiba, dia sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Kiara. Ya, tentu aku terkejut. Tidak ada suaranya, tapi tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. "Hai Mbak, kita belum kenalan dari kemarin. Aku Dita, temannya Kiara," sapaku tersenyum sambil mengeluarkan tangan mengajak bersalaman. Dia masih diam berdiri sambil tersenyum datar, tapi menyambut uluran tanganku. Kami pun bersalaman. "Aku Naira," begitu dia bilang dengan pelan. "Mbak Naira tinggal di kamar sebelah kan?" tanyaku. "Kenapa semalam tidak ikut ngobrol di sini, Mbak?" Lagi-lagi aku bertanya. Kembali dia terdiam, hanya menggeleng. Dalam remangnya ruang tengah, aku melihat kalau Naira ini perempuan cantik. Rambutnya panjang sebahu, tubuhnya langsing berkulit putih, mengenakan celana jeans panjang berkaus putih lengan panjang. Tapi ada yang aneh, wajahnya pucat seperti orang yang kelelahan. "Sebentar lagi saya pamit ya Mbak, mau berkunjung ke rumah Mbak saya. Masih di daerah Jogja juga kok." Kembali aku yang membuka percakapan. Lagi-lagi dia hanya diam, kemudian mengangguk pelan. Setelah itu Naira berjalan meninggalkanku, lalu masuk ke kamarnya. Penghuni yang aneh, pendiam sekali, begitu pikirku dalam hati. Tidak lama setelahnya aku berangkat meninggalkan rumah kos Kiara. Hari Minggunya Kiara memintaku untuk ke tempat kosnya lagi. Dia mau mengajakku jalan-jalan keliling Yogyakarta. Banyak angkringan baru yang menurut dia tempatnya enak untuk makan dan ngobrol. Katanya mumpung hari Minggu, dia tidak ada kegiatan perkuliahan sama sekali. Akhirnya, dan jam 8 pagi aku sudah berangkat dari rumah Mbah menuju Pogung. Tidak jauh jaraknya, tidak sampai 1 jam aku sudah sampai. "Dita, aku ke Indomaret sebentar ya. Kalau kamu sudah sampai langsung masuk saja, ada Dewi di ruang tengah." Aku membaca pesan WA dari Kiara ketika sudah tepat di depan rumah kosnya. "Oke, aku sudah di depan kos kamu kok," balasku. Lalu kemudian aku langsung membuka pagar dan masuk ke terasnya. Sepertinya rumah masih sepi, karena ketika mengetuk pintu pertama kali, tidak ada yang membukanya. Selang beberapa menit, aku kembali mengetuk pintu. Syukurlah, kali ini ada yang membukanya dari dalam. Mbak Naira," ucapku sambil tersenyum ketika melihat kalau Naira yang membuka pintunya. "Makasih ya, maaf mengganggu," kembali aku berkata sendiri, karena Naira hanya tersenyum tipis dalam diam. Kemudian aku pun masuk dan menutup pintu. Dalam perjalanan dari depan menuju kamar Kiara, aku melangkah di belakang Naira. Dia berjalan sangat pelan. Ada yang aneh. Ternyata dia masih mengenakan pakaian yang sama dengan waktu pertemuan kami yang pertama kali. Celana panjang jeans, berkaus putih lengan panjang. Sesampainya di depan kamar Kiara, sekali lagi aku mengucap terima kasih. "Mbak Naira, terima kasih ya sudah membukakan pintu." Naira tidak menjawab.
Dia diam sambil terus melangkah ke arah bagian belakang rumah. Aku pun langsung masuk ke kamar Kiara. Di dalam kamar kembali pintu aku biarkan terbuka. Aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur, sedikit lelah perjalanan tadi. Dita, gitu dong, main kesini lagi. Suara Dewi sungguh membuatku terkejut. Tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu. Iya nih, Kiara mau ngajak jalan-jalan katanya. Jawabku. Oh gitu, lah Kiaranya mana? Di mana dia? Tanya Dewi. Ke Indomaret sebentar katanya. Aku datang, dia sudah tidak ada tadi. Jawabku. Terus siapa yang membukakan pintu untuk kamu, tak? Tanya Dewi. Mbak Naira yang tinggal di kamar sebelah. Hari Jumat kemarin kami sudah kenalan kok. Mendengar jawabanku, raut wajah Dewi tiba-tiba berubah. Dia seperti kelihatan kaget mendengar jawaban dariku. Naira? Naira kamar sebelah? Serius kamu? Tidak salah dengar? Bukan selfie? Kata Dewi seperti terkejut. Rentetan pertanyaan yang keluar dari mulutnya menggambarkan kalau Dewi sangat kaget mendengar jawabanku tadi. Benar, Wi, aku yakin Naira kamar sebelah. Memang kenapa sih? Jawabku menegaskan. Tidak apa-apa, tak. Aku ke kamarku dulu ya. Jawab Dewi terbata-bata. Lalu dia seperti terburu-buru melangkah menuju kamarnya di atas, meninggalkanku sendirian. Aneh, kenapa Dewi? Aku bergumam dalam hati. Selang 15 menit kemudian, akhirnya Kiara datang juga. Paras wajahnya cerah ceria melihatku. Hari ini kita jalan-jalan ya, sekalian mampir ke warung kopi punya temanku yang baru buka. Enak tempatnya, begitu katanya. Lalu kami berbincang panjang lebar. Tapi perbincangan mendadak berhenti ketika sudah sampai di bahasan tentang Naira. Jadi tadi Dewi kan yang membukakan pintu? Tanya Kiara. Bukan, Ra, bukan Dewi, tapi Naira, teman kamu yang di kamar sebelah. Jawabku dengan polos. Naira? Serius kamu tak? Kembali Kiara bertanya. Kali ini dia dengan wajah serius. Kamu persis seperti Dewi tadi. Langsung aneh begitu aku menyebut nama Naira. Memang ada apa sih? Tanyaku penasaran. Nanti saja ceritanya. Kita jalan sekarang aja yuk. Tiba-tiba Kiara langsung mengajakku pergi. Saat itu juga. Ada apa sih ini? Gumamku. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di tempat warung kopi milik temannya Kiara. Disinilah Kiara bercerita panjang lebar. Kamu yakin yang membukakan pintu kamu tadi namanya Naira? Kiara bertanya dengan mimik serius. Yakin, Ra? Kan waktu hari Jumat kemarin kami sudah sempat berkenalan. Waktu kamu sudah pergi kuliah. Jawabku dengan tegas. Kemudian Kiara mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan aku sebuah foto yang ada di dalam ponselnya. Ini bukan orangnya, tak? Yang berdiri di tengah, kaos putih? Tanya Kiara. Aku memperhatikan foto itu dengan seksama. Foto seorang yang sangat yakin aku kenal. Iya benar, itu orangnya. Naira, ada apa sih, Ra? Tanyaku penasaran. Lalu Kiara menjelaskan. Benar, itu Naira. Dia tinggal di kamar sebelah kamarku. Mahasiswi sini juga, angkatan 1 tahun di atas kita. Kata Kiara. Terus kenapa dengan dia, Ra? Tanyaku semakin penasaran. Naira sudah meninggal sebulan yang lalu, Ra. Kecelakaan motor bersama adiknya ketika mau pulang ke rumahnya di Semarang. Adiknya selamat, sementara Naira meninggal di tempat. Rumah kosku itu ada 9 kamar. Sebelum Naira meninggal, semua kamar terisi penuh. Setelah dia meninggal, satu persatu penghuni pergi pindah kos karena mereka bilang masih suka melihat kehadiran Naira di dalam rumah. Mereka ketakutan sehingga memutuskan untuk pindah kos. Sekarang di rumah itu tinggal menyisakan aku, Dewi, Selvi, Rena dan Indri. Rena dan Indri sudah sangat jarang tinggal di rumah itu.
lebih sering menginap di kos temannya. Sambil mencari kos-kosan yang baru, mereka ketakutan. Aku terenyak mendengar penjelasan panjang dari Kiara. Terkejut, karena aku memang sudah beberapa kali berinteraksi dengan Naira, yang ternyata sudah meninggal 1 bulan sebelumnya. Dan cerita pun selesai. Itulah cerita seram yang dialami oleh Dita. Semoga cerita ini bisa memberikan pengalaman untuk kita. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.